Menuju akhir dari Reborn Reach. Total berapa episode sih Teh Reborn Reach? 16 menurut gosip. 16. Dan kita akan bahas sekarang 12, 13, 14. Yes. Berarti bentar. Minggu ini tamat ya? Ih, nggak mau. Dan kemarin tuh banyak banget plot twistnya ya. Bener. Kayak 12, 13, 14 itu yang kaget kita nonton. Bener. Aku juga merasa ternyata di balik apa ya? Sesuatu yang tenang-tenang aja tuh ada yang lagi bersembunyi gitu. Permukaannya Ada yang terlihat biasa-biasa saja padahal agak-agak brengsek. bawahnya bergejolak. Siapakah itu yang akan kau bahas? Ya, kita akan membahas Reborn Reach untuk episode 12, 13, 14 yang sudah tayang. Kita bakal sharing hal-hal apa aja yang berkesan di 3 episode tersebut. Dari dulu yang paling berkesan apa? Jadi gue tuh sampai bikin satu konten di Instagram gue yang judulnya Ilmu Parenting ala Reborn Reach. Yang mana isinya tuh sebenarnya gue nulisnya yang sebenarnya hal-hal yang jangan dilakukan kalau anak lo tuh biar nggak bejat lah ya, karena kan itu nyebelin banget. Tapi gue sempat bertanya-tanya gitu, kenapa? Padahal kan ibunya sangat baik dan anggun dan sayang dan berpendidikan tinggi dan lain sebagainya, kok anaknya kelakuannya bobrok banget gitu. Gue bertanya-tanya sampai akhirnya terbongkar lah di episode kemarin, ternyata si nenek itu busuk banget gitu. Dan yang sebel adalah gue mengetahuinya dari spoiler. Itu sih yang sebel banget, jadi gue belum nonton, tiba-tiba ngeliat Instagram dan situ dia nulisin dan ternyata yang ingin membunuh si kakek adalah istrinya kan. Sendiri. Tapi itu shock banget gak sih Ludi? Benar-benar. Bagian itu aku juga sangat kaget ya. Itu kan dia kalau nggak salah ketahuan setelah ada satu cap sisaan gitu. Si yang nyari terus dia ke ruangan si nenek dan ternyata itu adalah dari capnya. Betul. Nah, dari situlah Jungki langsung menyimpulkan bahwa nenek ya pelakunya gitu, sampai dia ada ancaman gitu ya. Diancam. Di situ aku kaget banget karena dari awal kehadirannya tuh dia hanya seorang nenek yang nurut, seorang istri yang nurut kayak gitu. yang nggak penting gitu kehadiran keberadaannya dia tuh gitu. ya. Dia tuh hanya orang yang kalau disuruh ya silakan dorong gitulah. Dan terlihat sangat mencintai si kakek. Iya betul. Yang gila, hipokrat, munafik, menyebalkan sekali. Emosi Jadi, gue. Tidak ada gitu tanda-tanda. Gak ada, ini pinter pelakunya banget. Pasti Malah kita istrinya. tadinya mau nuduh si Cucu cucunya, pertama. ya kan, yang mana makanya jangan. Iya, jangan suuzon. Ya gimana nggak suuzon, diarahinnya ke sana kan awalnya, yang ternyata lukisannya tuh palsu kan. Sementara yang asli itu dari galeri SIM yang dikenal sama si nenek itu. Tapi ada satu hal yang aku suka dari si nenek ini, yaitu alasannya sebenarnya. Mungkin bukan suka ya. Gak suka juga tetap Bukan suka apa tuh? Yang aku kagum, bukan aku kagum. Justifikasi, jangan Yang pembenaran. Aku bisa Ya, sedikit reasonable lah gitu. Ada mengesan. Rada ayah lah ya alasannya, karena dia tuh mencintai anak-anaknya kan. Dia tidak mau yang mewaris itu di luar dari darah dagingnya. Itu namanya gitu. serakah. Terus ada yang suka, nah ini yang suka. Si capnya itu ada artinya. Oh gitu. Ada artinya. Oh, jadi artinya tuh cinta dan rahasia. Itu sama kayak lagunya almarhum Glenn sama Yura Yunita, Cinta dan Rahasia. Terus kenapa cinta dan rahasia? Karena si nenek tuh si ibu itu nenek mencintai anak-anaknya tuh ya mungkin diam-diam gitu. Tapi sebesar itu cintanya sampai mau atau rela membunuh ayahnya sendiri atau suaminya sendiri. Itu cinta sih. yang parah sih sebenarnya. Cinta yang merusak, yang destruktif sih menurut aku. Yang arahnya malah jadi buruk ya. Betul. Dan itu sebenarnya mungkin ya, ini ngebahas parenting lagi, maaf ya Bu Ibu. Iya, silakan. Ya, itu juga yang bikin kalau menurut gue didikan ibunya yang anak-anaknya itu kayak nggak punya daya juang gitu. Terus kayak nggak punya daya juang sama sekali. Jadi kayak terbiasa dikasih segalanya, dicekokin, yang bikin mereka jadi kayak manja dan menyebalkan lah. Benar-benar. Tapi jadinya emang ada perbedaan antara anak dari istri yang ini, yang nenek, sama yang satu lagi kayaknya. Iya ternyata ya. Soalnya kalau si kakek ke si Dojun, dia pengen dari awal katanya kan gitu. Betul. Dia pengen terpuruk nih si Dojun, kalau bener terpuruk
mungkin kamu bisa memiliki Sunyang kayak gitu. Ya katanya kan love heart. Jadi kalau lo mencintai, lo tuh harus tega sebenarnya kayak gitu. Semakin lo mencintai, semakin lo harus tega sama orang itu supaya dia bisa punya daya juang. Ini dari segi parenting. Oke, lanjut. Parenting. Sebagai seorang ibu rumah tangga juga ya. Saya juga bapak-bapak gitu ya. Oke, ada yang berikutnya juga yaitu soal ngagetin juga soal warisan. Wah. Ini aku udah semangat awalnya ketika si Hanabuji Pak Ali, kita ganti warisan. Ganti warisnya. Kan kalau ganti ya setahu aku berarti yang dari awalnya cucu pertama mungkin ya. Wah, berarti ke si Dojun nih. Gitu. Apalagi disebutin si Dojun itu yang paling kasihan sama aku. Kata si kakek semuanya. Begitu kan. Dari semuanya dia sampai kayak berekspresi sedih gitu lah. Wah, si Dojun berarti ini akan mendapatkan warisannya. Set, ngumpul kan. Anak pertama dapat ini, anak pertama terakhir. Jin Dojun tidak mendapatkan satu peser pun. Wah, kayaknya semua prediksi kita nggak ada yang benar. What? Itu what? Kenapa sih ya? Gimana Terry melihat itu? Iya, aku juga awalnya terhenyak, gitu kan, terkejut. Pagi ngelihat ekspresinya Dojun yang belaga nggak apa-apa. Enggak sih. Dia nggak apa-apa. Tapi ternyata pas ditanya sama Mason, dia dalamnya tuh sebenarnya sakit hati kan. Ada kan adegan yang ya udah sih ngapain lo nanya-nanya terus gitu kan. Sampai akhirnya di episode berapa gue lupa dikasih lihat video kakeknya yang mengungkapkan sebenarnya kenapa sih dia bikin keputusan kayak gitu gitu. Karena dia nggak mau begitu saja memberikan Sunyang kepada Dojun. Jadi pengennya lo berusaha ya itu tadi kalau lo cinta lo harus tega suruh dia berjuang sendiri supaya dia punya kekuatan. Itu sih. Walaupun sebenarnya aku melihat ada ketidakpercayaan dari si kakek sebenarnya Teh. Soalnya ada satu flashback kata si kakeknya, kamu kalau mau membeli Sunyang, kamu akan dengan mudah juga menjualnya. Okay. Kayaknya ada ketakutan juga kalau si Sunyangnya ini bakal dijual sama si Dojun. Cuman di akhir video itu dia bilang, aku ingin melihat Dojun terpuruk dulu. Kalau udah terpuruk, ya mungkin dia bakal berjuang mati-matian sampai bisa mempertahankan Sunyang. Dan kayak ada rasa memiliki gitu ya, karena dia nggak dikasih begitu aja, tapi dia emang berusaha untuk ngerebut lah, mendapatkannya gitu. Karena ngelihat background si kakeknya sendiri, dia kan dari awal banget. Kan? Sekarang enak aja lu, kan dia mah gitu ya ke anak juga, enak aja lu ngambil ini semua. Sementara gue yang dari awal ngebangun dan lo hanya menikmati apa yang udah gue bikin. Gitu. Dan di video itu mengharukan banget nggak sih yang pas terakhirnya ketika ditanya Dojun siapa, terus dia kayak bengong dulu. Ini orang inget nggak? Ternyata ucapannya sangat mengharukan. Nangis dong gue karena dia bilang Dojun itu yang paling mirip sama gue, yang paling peduli sama gue, padahal kan sebenarnya enggak, kan bukan anaknya, bukan cucunya, tapi cuman kita yang tahu. Iya benar. Jadi sebenarnya pas bagian itu aku juga cukup tersentuh, tapi ada kebingungan awalnya, karena kirain si kakeknya bakal kambuh. Kirain lo dia pikun. Dia pikun, siapa Dojun gitu kan? Mesti sih udah mengais-ngais kenangan kayaknya. Mungkin dia cucuku. Sedih banget. Dari ketawanya ada kebanggaan juga, dan Dojun di situ langsung tersentuh. Dan dapat warisan kan sebenarnya dia tuh dari situ, karena dapat kunci locker. Jeng-jreng. Apa tuh micro project. Iya, yang mana itu sudah pernah dia lihat di tubuhnya depan. Di Hyunwoo gitu. Masa depan ketika jadi Hyunwoo. Ada satu ketakutan sebenarnya ketika Hyunwoo ketika Hyunwoo ngeliat itu, dia mati. Iya kan? Dia yang pertama. Ini ada kemungkinan juga ya Dojun sudah melihat itu. Ini ataupun dia mati. Aku takutnya kayak gitu. Oke. Kayak gitu ya. Yang berikutnya lagi ada beberapa poin di sini, yaitu soal Harabojinya juga. Kita tahu Haraboji dari awal tuh sampai mungkin episode 11-an gitu atau 10 lah sebelum dia tertabrak, dia adalah sosok yang kuat. Dia sosok yang gagah, tegas, leadership-nya tinggi. Tapi ketika diserang penyakit dan saat tua, dia nggak berdaya sih. Itu sedih banget sih. Sedih, dan memang digambarkan dengan, ya kalau kata gue sih, ya itu
pokoknya ada adegan ketika dia lagi ngomong, terus tanpa disadari air liurnya menetes, terus gitu dielap sama sekretarisnya itu, aduh itu momen yang gila, dia tuh yang gagah, yang mimpin semua orang, ribuan orang, yang semua orang takut sama dia, yang keputusannya itu benar-benar pokoknya signifikan lah ya. Tiba-tiba terus dia ngiler gitu. Iya, benar. Terus yang adegan di lift dong. Iya, itu aduh, masih Jungki. Wah. Tapi dia langsung diprotek kan sama Jungkinya, langsung ditendang itu embernya. Itu sedih banget. Iya, itu sedih banget. Tapi menunjukkan bahwa Jungki emang ya melindungi kakeknya, paling kasihan sama kakeknya. Betul. Diliatin banget. Tapi ada satu teh yang kelemahan si kakeknya itu kelihatan menurut aku. Tapi disajikan dengan cerita yang lucu. Lucu dan sedih juga. Ada satu scene di mana si kakeknya tuh, aku mau menghadiri rapat jam 9 ya, gitu. Just ditahan-tahan nih sama Jungki sama sekretaris Lee gitu ya. Enggak ayo berangkat. Langsung si Jungkinya kan teriak tuh, "Wah Puji, dibuka dulu jendela. Just kakek mau rapat jam segini? Masih malam. Dengan gaya seperti itu. Gak pakai celana. Wah itu dia baru nyadar bahwa ternyata dia pikun. Di saat itu momen kesadaran si Harabochinya. Iya. Itu aku mau ketawa nggak pakai celana, nggak enak juga. Ekspresi Harabochi udah gue kok nggak sadar gue punya penyakit gitu kan. Dan yang sedihnya dan miris ketika dia ada di situasi yang kayak gitu, dia ngerasa kayak semua orang di sekeliling dia tuh kayak siap untuk nyerang dia gitu. Gue lagi lemah, semua orang kayaknya bakal mengambil keuntungan dari penyakit gue ini, yang ngelindungin satu-satunya cuma si Dojun doang. Iya benar. Bahkan istrinya sendiri. Iya. Terus ada satu scene juga di mana si kakeknya lagi diem, terus tiba-tiba istrinya datang kan. Si kakeknya ngomong dulu, apa itu benar? Pasti dia udah tahu ya. Iya kayaknya itu nggak tahu deh scene itu maksudnya apa. Apakah dia pura-pura ngomong kayak gitu atau gimana? Tapi akhirnya dia tahu. Tahu terus si neneknya tuh sampai minta maaf aku. Pas minta maaf. Anggap aja itu nggak terjadi apa-apa. Maafin aku sebagai balasan ngurus anak-anak 50 tahun. Wah, gitu itu. Jadi sebenarnya kakeknya tahu, tapi dia antara pikun dan tidak pikun, jadi masih dan belum stabil. Kalau dia kambuh kan nggak ketahuan apa tuh namanya kejadiannya kapan, di jam berapa ya, gimana yang nge-trigger dia aja, jadi bisa terjadi kapan aja kayak gitu. Ada satu lagi yang bikin aku penasaran di 12, 13, 14 ini, yaitu kehadiran anaknya Dongki yang cewek. Nongol tiba-tiba dia. Ya, nongol. Dan ternyata dia tuh sudah ada di awal, di episode awal-awal tuh. Dan aku nggak sama sekali sampai akhirnya kameramen ngasih tahu, hah, iya ya ada ya. Coba lihat lagi deh poster katanya gitu kan. Ada nggak sih di poster? Aku lihat poster, dia tuh ada di sebelah kanan duduk paling ujung. Loh iya kok dia nggak muncul-muncul. Baru nongol. Iya itu waktu ngobrol episode 12, dia di 13 muncul. Ya. Gitu. Dan kita berharap memang ada sesuatu dari dia ya. Ada apa nih? Iya, karena kenapa kok baru kemarin gak diomongin terus dan baru muncul sekarang? Harusnya sih ada satu pukulan gede ya dari anaknya Dongki ini yang mungkin bisa mengubah cerita. Karena kalau misalkan gitu doang gitu, ya munculin aja ya atau gitu. Kenapa nggak dari pertama? Gitu. Kan sibuk jadi sukarelawan, Bo. Iya, di negara ketiga yang tidak ada pajak. Iya, tidak ada pajak gitu. Itu kayaknya kan strategi ayahnya tuh, betul. Biar bisa memasukkan dana taktis, menyimpan dana taktis. Iya, benar sekali. Ada poin yang Terry highlight lagi, yaitu soal bagaimana seorang istri memberi kabar kehamilan pada suaminya dengan cara yang unik, berbeda, dan juga aneh sebenarnya. Iya, itu memang couple fake itu, couple yang penuh kepalsuan, si cucu pertama kan kedua orang itu. Mereka tuh antara, gue gak ngerti itu sebenarnya saling sayang, hanya saling memanfaatkan, simbiosis mutualisme. Itu ada adegan ketika mereka kan saling gak percaya gitu, kayak lu tuh cuma ngambil keuntungan dari gue, terus tapi pas istrinya mau ngasih tahu kabar kehamilan, kan biasanya orang suka cita, kadang dibikin konten gitu zaman sekarang gitu kan, atau 2 garis pregnancy test itu dia malah ngancem disodorin terus. Hati-hati ya
aku bisa aja membunuhmu. Parah sih. Itu. Hamil tapi mau ngancem suaminya mau bunuh. Iya, Sih gitu kan. Aku mulai agak nggak percaya sama hubungan mereka tuh ketika kalau misalkan mereka lagi di kamar, yang satu lagi baca buku, satu lagi di kasur gitu kan. Si ceweknya ngomongin Dojun. Atau ngomongin ini deh, Miracle in Pastland, nggak nyebutin nama Dojun aja, si suaminya langsung trigger. Kamu ngomongin itu untuk menyebut Dojun kan? Wah, apa ini? Tiap saling gak suka kok kayak cemburu, aku bilang kayak gitu kan. Tiba-tiba di episode 12 ada satu momen ceweknya tuh seksi banget. Terlalu macam mana? Adalah pokoknya dia di kaca itu cermin diginiin. Si ininya tuh tinggi gitu ya roknya, oh kok seksi banget gitu kan. Terus si suaminya memegang tangannya. Ces bukan tuh. Oh, apakah ini akan terjadi dari dewasa? Aku bilang gitu. Enggak. Si cowoknya keluar, keluar berangkat. Itu cewek udah pakai baju tidur gitu kan. Episode 13 baru dia ngabarin kehamilannya. Oh, di-cut. Iya, ada gitu. ganti tidak senonoh. Mungkin ya, nggak tahu deh. Dia ngasih tapi tahu bentar. dengan cara. Di masa depan mereka punya anak gak sih? Gue lupa. Nggak ada. Kalau setahu nggak ada sih. Oke. Gue juga soalnya seingat gue mereka nggak ada pas yang di episode 1 di masa depan ya. Iya, ada sih. Oh, oke. Coba kita lihat. Sebuah perbedaan. Nah, loh. Nah, habis itu ada adegan ini dulu pakai apa tuh? Hand body Scarlett dulu. Tahun 2002, Bo. Tahun 2002 ada Scarlett ya. Endorse. Ngeri banget kan. Tiba-tiba di antara apa tuh namanya? Lighting yang gelap gitu kan. Zeng. Ada bling-bling. Satu yang warnanya pink menyala. Cet. Pakai dulu kan. Maksa gak sih? Enggak deh, enggak maksa. Habis itu suaminya datang. Kirain aku mau pakai juga dia. Cet. Oh, ternyata pakai yang ke istrinya gitu. Iya, bener. Untung enggak diurut. Iya, bener. Ya, habis itu dia ngomong soal kehamilannya. Scarlett enggak apa-apa. Aku tunggu endorse-mu. Bener. Terus juga ada satu ending di episode 14 yang ada versi Terry, ada versi aku sebenarnya. Jadi ada satu scene di mana Dojun Dojun di masa itu dibandingkan dengan Hyunwoo. Di mana Dojun mah kaya, banyak keberuntungannya. Sementara Hyunwoo itu lagi ada di fase turunnya banget, di mana dia lagi jadi supir panggilan dipukulin ya kalau nggak salah. Terry ngeliat itu gimana? Iya, itu emang dibikin sengaja kontradiktif gitu, kayak semacam kontras gitu. Iya. Dua orang, entahlah mereka tuh sebenarnya dua orang apa satu orang, dua tubuh gitu, nggak ngerti juga. Yang satu berbalut privilege, tinggal karena orang tuanya kaya, dan setiap keputusannya duit gitu, tinggal tanda tangan doang duit. Sedangkan yang satunya lagi harus mengumpulkan remah-remah demi biaya rumah sakit adiknya ya kalau nggak salah. Ini kan sebenarnya miris gitu, karena mereka kan orang yang sama, punya mungkin pemikiran dan kemampuan yang sama, tapi karena terlahir dari keluarga yang berbeda, mau nggak mau nasibnya beda gitu kan. Dan sebenarnya lebih aneh lagi, kelihatannya Dojun kurang memiliki ketertarikan sama dirinya yang pada saat itu Hyunwoo, jadi kayak cuek aja gitu. Iya, nggak disentuh ya. Padahal waktu ibunya meninggal di tanggal itu dia berusaha mati-matian agar ibunya tidak meninggal. Iya. Anehnya kenapa dia tidak aware dengan ayahnya, tidak aware dengan Hyunwoo yang saat itu dan lain-lain. Minimal kan dia nggak bisa kuliah kan karena biaya. Iya. Beasiswa. Iya. Kayaknya dia emang udah nggak tertarik aja gitu sama dirinya itu, ya entahlah. Iya, kalau aku ngelihatnya emang di sini ada perbandingan aja gitu antara dirinya yang terlahir di keluarga kaya dan dirinya yang terlahir di keluarga miskin. Yang satu mewarisi kekayaan, satu mewarisi kemiskinan. Ada di dialognya seperti itu ya. Kayak itu mah kayak refleksi diri gitu. Tapi nggak tahu ya tujuan ada scene itu teh kemana gitu. Tapi yang pasti ingin membandingkan aja sih. Dan kalau misalnya Adi lihat ya, secara visual tuh ya, kalau aku ngelihat ada yang nge-capture itu yang kiri itu dia kayak kekuning-kuningan gitu, yang kanan tuh kayak kebiru-biruan gelap. Jadi kayaknya mungkin yang ini adalah masa kemasan, ini masa kegelapan. Oh gitu, bisa ya. Jadi kalau itu mah ngelihatnya ya itu masa dulu, ini masa sekarang. Bisa jadi gitu. Yang terakhir prediksi endingnya bakal kayak gimana? Prediksi ending ya. Aku nggak tahu ini prediksi. Ini plotnya sudah berbelit-belit. Benar. Complicated. Jadi kalau menurut aku kan sebenarnya ini kan diawali dengan kematian Hyunwoo di masa depan. Terus ketika dia jadi Dojun, dia pengen tahu kan siapa sebenarnya udah ngebunuh gue.
Dan ini prediksi abal-abal lah ya. Prediksi abal-abal aku adalah sebenarnya yang ngebunuh Hyunwoo di masa depan adalah Dojun. Karena ya dia ngebunuh Hyunwoo dengan cara seperti itu supaya dia bisa terlahir kembali atau apalah bereinkarnasi sebagai Dojun yang di usia 10 tahun. Makanya dia harus mati. Itu yang nomor satu. Yang kedua, mungkin di masa depan Hyunwoo-nya kagak mati. Oke, dia tenggelam ditembak. Ya anggaplah koma lah ya. Ketika dia bangkit kembali, dia mendapatkan kenangan dia ketika jadi Dojun. Wah. Terus dia baru muncul yang klinik. Iya. Mungkin gitu ya, namanya juga prediksi kan. Bisa. Adi, kalau aku lebih harapan aja sih. Ini teh sebenarnya mau nyeritain apa gitu. Berebutan. Lu udah nonton sampai 14 episode. Aku masih bertanya-tanya ini mau dibawa kemana hubungan kita. Gitu, iya. Oke. Mau merebut grup Sunyang apa gimana? Kayaknya sedikit lagi juga, atau misalkan di episode mana ya yang dia mau bisa menjadi apa tuh grup keuangan induk gitu. Iya, yang terpisah itu. Tapi udah selesai. Tamat aja udah di situ ya. Tapi enggak, masih ada lagi gitu. Apalagi yang preview tuh kayaknya si Dojun mau ditahan. Jadi mau dibawa kemana? Sebenarnya gitu. Setelah 14 episode lu masih belum paham. Belum tahu ya, mau gue juga. dibawa kemana. Iya sih sama. Gitu. Terus kenapa si Dojun teh pindah gitu? Kenapa si Hyunwoo teh pindah ke si Dojun teh? Apa triggernya gitu? Kekuatan dia yang sangat ingin balas dendam kah? Apa keinginan dia untuk menjadi orang kaya yang tinggi sehingga dia bisa pergi ke masa lalu? Aku tuh butuh satu ending, satu mungkin monolog dari si Dojun yang menjelaskan semua gitu. Memberikan jawaban lah ya. Apakah ini sebuah kesempatan ataukah ini cuman loop aja? Seperti lingkaran. Ya akan terjadi lagi terus-terusan, atau ya ini tuh sebuah peluang untuk lo ngambil alih dan gak akan terjadi lagi loopnya. Nah kalau nggak terjadi lagi, kenapa nggak terjadi lagi? Kenapa yang itu terjadi? Kenapa yang ini terjadi? Aduh, mana dong? Jangan pusing. Pokoknya ini bingung banget, aku juga belum kebayang ini kayak gimana. Makanya harus diikutin banget sampai akhir ya. Jangan lupa disaksikan ending dari Reborn Ridge hari Sabtu kayaknya. Karena Jumat 15, Sabtu 16. Kayaknya ini akan menjadi jadi drakor terbaik tahun ini sih. Iya, karena dari segi rating udah nomor 2 ya. Di bawah The World of the Married. Masih ada 2 lagi deh. 2 episode lagi. Betul, harusnya apakah akan raihlah mengalahkan si drama perselingkuhan itu dari nomor 1? 28 ya? Sorry. Iya, 28,3. Betul. Jadi semoga ini akan jadi drama TV kabel dengan rating tertinggi dan menutup tahun 2022 dengan drama yang fantastis. Jadi segitu aja untuk podcast ongoing kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dengerin juga di podcast di Spotify. Terima kasih, kamsahamnida. Annyeonghaseyo.